ditentuin ini. Hai guys, gitu dulu. Bukan. Lo kalau nggak panggil gitu nggak laku. Gitu itu harus ada guys. Oh, saya nggak bisa pakai guys. Kok belereng guys? Apa nih? Kira-kira ya kita obrolin apa tentang masalah penataan ini apa gimana ya? Boleh. Terserah gua lah katanya. Gua kadesnya. Terserah gua lah. Kalau orang nanya sih. Kalau orang nanya sih. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten hari yang kita ambil hari ini berbeda dari video-video yang kemarin. Kalau kemarin kan kita naik gunung, turun gunung. Nah sekarang ini ngobrol santai dengan Pak Kades. Kita mencari tahu dulu ini kira-kira penataan ini mau dibawa kemana oleh Pak Kades. Semenjak Desa Hanura ditetapkan sebagai desa pintar, berbagai gebrakan kan sudah kita lakukan di sini, termasuk adanya Transmart, termasuk juga dengan taman-taman, jualan kaki lima juga banyak. Ini kira-kira untuk masalah penataan ini kira-kira ini gimana ini Pak Kades? Ya, jadi Hanura ini saya punya konsep bagaimana desa rasa kota. Jadi desa rasa kota. Ya, desa rasa kota. Jadi kita harus bangga tinggal di desa karena sistem pelayanannya hampir serupa dengan kota. Dari perbankan kita sudah ada. Dari pelayanan-pelayanan lain pun ada. Samsat desa sudah ada. Tapi kalau udah beroperasi itu? Sudah. Samsat desa? Sudah. Samsat desa sudah beroperasi. Jadi kayak kegiatan e-commerce seperti Gojek, GoFood pun kita juga punya saingan juga. Punya model yang hampir sama tuh. Seperti Gojek, GoFood. Kita ada di sini Hanura Delivery, Hanura Takeaway, di mana pelayanan jual belinya cuma hanya dari rumah saja. Oh, gitu ya. Dari rumah saja kita cuma duduk-duduk santai-santai, tinggal order lewat via WhatsApp grup bisnisnya, terhubung dengan Hanura Delivery atau Hanura Takeaway, pesennya apa, diantar langsung ke rumah. Itu Hanura Delivery itu dalam bentuk aplikasi apa dalam bentuk grup PA itu? Dia saat ini masih sistem grup WA tapi yang grup bisnis. Nah, beda dengan grup WA biasa. Jadi judulnya itu udah Hanura Delivery gitu ya? Ya, Hanura Delivery. Oke. Terus ada Hanura Takeaway. Nah, mereka tuh tergabung dengan Hanura Go. Saya bungkus namanya nanti Hanura Go. Jadi nanti setiap warga yang mau masuk di dalam grup itu ketika dia membutuhkan makanan apa yang diperlukan itu tinggal pesan di grup itu. Tinggal pesan di grup. Oke. Jadi sekarang anak-anak ojol kita yang tergabung pelaku bisnis di kegiatan tersebut berpenghasilan 100.000 sampai 150.000. Itu tandanya sebulan. Berarti ya sehari. Satu hari masing-masing ojol itu 100 sampai 150.000 penghasilannya. Itu tandanya pergerakan ekonomi walaupun dengan pandemi Covid ini Hanura tumbuh ekonominya. Tetap berjalan lah. Tetap berjalan dan menurut saya juga suatu peluang yang luar biasa. Karena memang sifat kita ini kan pengennya instan. Nah, kayak mana caranya tidak keluar rumah tapi barang itu bisa kita beli. Nah, modelnya sekarang begini, maka peluang itulah yang dilihat oleh pasar Hanura. Kalau berkenaan dengan desa rasa kota tadi itu selain dalam bentuk pelayanan instan melalui grup WhatsApp, itu untuk soal penataan ini kan penataannya apakah penataan yang kita lakukan ini memang udah seperti kota atau gimana gitu, nanti itu mau diwujudkan kita ini nanti? Kalau saat ini memang masih konsep, semuanya masih konsep, belum jadi 100%. Saya memang belum selesai di sini, saya pindah. Belum selesai di sini, saya pindah. Karena memang ini masih konsep. Saya yakin insya Allah nanti ada finishing yang benar-benar kita sajikan. Tapi saat ini walaupun konsep sudah terasa bahwa di malam hari Hanura sekarang yang tadinya gelap gulita, terang. Perputaran dan pergerakan tidak hanya sampai dengan jam 5, jam 6, tapi sampai dengan jam 11, jam 12 malam. Alhamdulillah
keamanan pun sekarang terjaga dengan baik. Kenapa? Karena kami semuanya bergerak menjaga lingkungan masing-masing. Karena dari pos kamlingnya sendiri aktif, terang. Posko-posko gardu-gardunya saat ini indah-indah, bagus-bagus, boleh dicek. Kayak pos kamling untuk ronda itu kita tetap aktifkan. Dan mereka aktif, kenapa? Karena terang benderang, tempatnya bagus, mereka hias. Nah, jadi semangat untuk mereka menjaga lingkungan, bersilaturahmi bersama antar warga, dan itu kita bangkitkan kembali. Di sini kan di belakang kita ini kan ada namanya kalau Tosmat. Tosmat. Ya. Tosmat ini nanti fungsinya apa nih untuk di Desa Hanura? Apakah di desa-desa yang lain di Kabupaten Pesawaran ini sudah punya Tosmat? Belum ada. Tosmat ini idenya adalah saya pengen menciptakan inti awalnya adalah BUMDesma, BUMDes bersama. BUMDes bersama. Jadi nanti akan hadir juga di desa-desa lain yang memang sangat butuh dengan Tokosmat ini. Karena Tosmat ini akan melayani tentang pembayaran, tentang pembayaran kreditan yang kita bekerja sama dengan Bank Lampung. Juga bisa melayani kirim antar paket. Kita bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dan kotak box besarnya sendiri yaitu kegiatan BUMDes. Kegiatan BUMDes itu bisa menyajikan makanan ringan seperti kopi, teh, susu, minuman-minuman yang lain ya. UMKM bisa dijual di situ. Kayak mie rebus, mie goreng atau nasi goreng. Empek-empek itu sendiri. Semuanya memang kita sediakan di Tosmat. Warga ataupun masyarakat ataupun pemuda yang memang sering nongkrong lah di sini ketika dia mau pesan apa, makanan apa, sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Yang uniknya lagi gini. Walaupun di Hanura ini ada wifi corner ya. Ada pelayanan untuk masyarakat gratis internet. Wifi corner. Dan Desa Hanura juga menyediakan wifi corner gratis. Tapi tidak terjangkau sampai di lingkungan ini. Maka nanti ini akan kita tularkan ke desa-desa lain. Walaupun mereka blank spot, kita akan adakan tentang internetnya. Di Tosmat inilah nanti akan adanya jaringan internet. Maksudnya jaringan internet itu kita menyuplai internet itu. Bekerja sama dengan Hanuranet. Karena Hanuranet saat ini kan memang seperti Indohome ya, dari Telkom. Mereka bisa menghasilkan internet yang dijual atau dibutuhkan oleh warga-warga yang butuh internet. Nah, untuk di sini sendiri ini. Nah, kalau yang di sini, nah ini role modelnya beda. Dengan voucher Rp2.000 mendapatkan 1 giga selama 1 minggu dan hanya bisa dipakai di tempat sini. Oh, jadi nanti selain kita menyuplai jaringan internet untuk desa-desa yang belum tersentuh oleh internet, di sini sendiri di Tosmat sendiri. Di Tosmat apa di mana? Di Tosmat. Di Tosmat sendiri itu ada semacam jaringan yang menawarkan semacam voucher lah ya. Semacam voucher kepada warga masyarakat yang mau internetan di sini. Iya. Mulai dari harga berapa itu? Dari Rp2.000 1 giga. Rp2.000 1 giga sampai dengan ya nanti kita lihat dia kebutuhannya berapa giga. Nah, cuman kalau untuk pemakaian itu hanya bisa digunakan untuk di lingkungan di sini. Di lingkungan sekitar Tosmat. Tosmat ya. Dia pulang ke rumah ya sudah nggak bisa. Atau dia geser berapa meter nggak bisa. Bisanya hanya di lingkungan Tosmat. Supaya apa? Maksud saya Tosmat itu sendiri tumbuh. Banyak pengunjung. Nah, gitu. Oke. Terus kalau untuk kerjasama BUMDesma itu tadi kan dengan desa-desa yang lain, nanti itu semacam apa yang mau kita tawarin ke? Ya kita tawarkan begini, maksudnya konsep Tosmat itu memang lahir dari Hanura. Kita akan bekerja sama di desa-desa yang ingin memiliki Tosmat. Maka nanti gabungannya adalah BUMDes Hanura dan BUMDes desa lain bekerja sama dalam pengadaan Tosmat. Jadi nanti desa tersebut sama dengan adanya fungsinya sama kerja sama dengan kita ya secara nggak langsung. Artinya kalau desa-desa yang lain pengen sama seperti Hanura, bekerja samalah dengan BUMDes Hanura. Kenapa? Kelebihannya di mana? Satu,
kita semakin mendekatkan perbankan ke desa mereka. Kita lebih mendekatkan PT Pos Indonesia lebih ke desa mereka. Terus internet ke desa mereka. Dan UMKM. UMKM akan tumbuh. Itu keempat. Yang kelima, pekerjaan BUMDes yang selama ini mati suri. Desa tersebut misalnya ya, dia akan ada kegiatan role model baru dari BUMDes itu sendiri. Nah, yang keenam bahwa ada suatu kegiatan baru untuk desa mereka yang tidak ada tempat berkumpul jadi ada tempat berkumpul. Karena nanti akan diterangi dengan lampu-lampu, ada musiknya. Jadi nanti bisa merangsang warga desa tersebut untuk lebih kreatif. Silaturahminya terjaga. Saya pengen menciptakan lapangan-lapangan taman-taman terbuka dan akan insya Allah dicontoh dengan desa-desa lain supaya ide-ide kreatif dari penggerak-penggerak desa itu akan tumbuh. Kalau masalah konsep dagangan nih Pak Kades, karena kan kalau saya pantau dari beberapa desa yang lain itu, ya kan kalau untuk pedagang kaki lima, pedagang kan umumnya kan di pasar. Iya. Dan pedagang kaki lima kalau untuk desa-desa yang lain kan nggak semacam kita inilah. Kalau ini kan kita sediain semacam payung, itu kalau untuk konsep penataannya kita waktu peletakan itu memang kita tujuan awalnya kita meletakkan di sini ini gimana itu Pak Kades? Apa supaya di sebelah sini lebih kelihatan lebih ramai atau bagaimana? Ya, karena yang pertama tujuannya gini, yang awal pertama adalah memang saya menyentuh wajahnya dulu. Hanura harus memiliki ruang publik terbuka yang lebih banyak, tempat berdiskusi bareng sesama rekan-rekan mereka ya, dan saya juga bisa menyapa dengan baik kepada warga saya. Terus penataannya itu jelas, maksud saya supaya desa ini berkarakter, memiliki wajah yang berbeda. Alhamdulillah kan sekarang ini sudah terang benderang ya, di waktu malam terang benderang. Terus yang tadinya tidak ada yang namanya penjual pedagang malam, semakin saat ini semakin banyak. Kembali lagi nih Pak Kades, kan persoalan ya yang masalah di Tosmart tadi itu, di Tosmart ini kan tadi kan memberikan pelayanan mulai dari pembayaran apa? Pembayaran PBB, pembayaran kredit mobil dan motor. Kredit mobil dan motor bisa. Bisa. Terus dia menabung atau ingin meminjam bank. Menabung bisa. Atau meminjam bank. Atau pengajuan pengkreditan ke bank. Bisa kalau juga. Ini kan ada hubungannya dengan pihak ketiga nih, pihak lain lah intinya, pihak lain. Contohnya perbankan, terus Samsat tadi ya. Samdes ya. Itu. Jadi nanti di Tosmart ini juga bisa bayar pajak kendaraan bermotor lewat Bank Lampung. Jauh ini Pak Kades, kira-kira ini kalau untuk beberapa pihak ketiga yang kita ambil, yang bakal kita libatkan nanti, kita udah komunikasi belum? Sudah ya. Kita sudah bekerja sama dengan PMD Provinsi. Dan alhamdulillah Pak Gubernur juga sudah ACC. Alhamdulillah ide itu diterima dengan baik. Bagaimana pemerintahan bisa memberikan pelayanan lebih mudah kepada masyarakat pelosok. Nah itu supaya apa? PAD yaitu bisa terjaring dan terkumpul dengan baik. Kalau dengan pihak bank sudah? Sudah. Bank Lampung sudah mensupport. Terus PT Pos juga sudah mensupport. Oke. PT Pos, terus dari Telkom juga udah mensupport. Oke lah. Gampang lah nanti bikin backgroundnya. Tambah lagi Soy. Enak banget, apalagi gratis kayak gini. Sini Be. Be sini. Biar lu masuk TV. Pak Kades, itu. Bukan Be, ini live.
lain loh pempeknya. Lain Beda nih banget. pempeknya. Penjualnya siapa sih? Maria. Saya boleh nanya nggak? Binatang apa yang nggak pernah tidur? Ikan. Kenapa? Karena dia tenggelam terus. Salah. Lapar. Salah. Binatangnya benar ikan. Dia nggak pernah tidur kenapa? Karena kasurnya selalu basah. Dalam air. Ya. Telur apa yang paling nakal? Paling preman? Telur apa yang paling nakal? Preman dia. Telur asin. Kenapa telur asin? Enggak, gue lagi mikir, makanya itu kan kalau Telur apa? Gitu kan gitu sih. Telur apa yang paling nakal? Preman dia. telur busuk. Telur apa? Kurang tahu juga ini telur apa. Telur asin. Benar berarti. Kenapa? Tapi alasnya nggak tahu. Karena dia tatoan. Oh ya, ada stempel. Ada stempelnya tatoan. Stempel ya telurnya. Gajah apanya yang gede? Ya kan? Gajah apanya yang gede? Namanya. Gajah apanya yang gede? Badannya. Jantannya. Ya. Karena kandangnya lebih besar daripada gajahnya. Investasi itu Ya, Bursa Efek Indonesia. Efek, ya. Apa itu maksudnya itu Bursa Efek Indonesia kan Iya. udah ada juga sih di desa kita ini. Ya, jadi itu namanya nabung saham. Caranya. Jadi kita tuh memperkenalkan tentang kegiatan persahaman Heeh. ke masyarakat desa. Karena pasti masih awam kan. Heeh. Nah, supaya apa? Jangan hanya menabung, tapi ini dipaksakan menabung, tapi dia akan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Persahamnya dari sekitar 500 perak ke atas Itu per satu saham. nanamnya di mana itu? Kita ke situ, Ke desa. ke desa. Ada yang namanya Bursa Efek Indonesia. Jenis-jenis yang untuk penanaman saham? Nah, nanti ditentukan dia akan masuk ke saham mana. Oh. Gitu. Yang menentukan itu memang di situ udah ada Sudah. klasifikasi pemilihnya. Kan di situ kan nanti dibimbing, diarahkan dan dibimbing, dipantau. Heeh. Nah, itu. Gitu. Untuk sejauh ini udah ada yang nanam? Belum. Sejauh ini Belum ya ada. karena memang sosialisasinya memang belum kita maksimal ya. maksimal ya. Belum kita maksimalin. Ya nanti saya yakin lambat laun pasti itu bisa diterima itu kegiatan itu. Bursa Efek itu nginduknya kemana sih? Ya ke ini dia. Ke mana? Bursa Efek itu kan tentang persahaman tuh. Jadi nanti dia ada saham Garuda, saham rokok, saham minyak goreng, saham properti, saham jalan tol, banyak lah. Di sini kita bekerja sama dengan PT Pentraco. Nah biasanya gini loh Pak Kades, kalau udah berkaitan dengan saham-saham ini kan kadang-kadang kan orang kan ragu sih, benar apa enggak. Saham itu kan Terus kadang-kadang fiktif ya. bakal rugi apa enggak. Ya, Ini kan ngeyakinin resiko menanam saham pasti ada. Ya, resiko pasti ada. Semua kegiatan tuh pasti ada resikonya. Tapi di persahaman ini, insya Allah karena kan diarahkan, dibimbing, dipantau. Jadi nanti dan juga dampak dari ruginya pun diminimaliskan. Karena apa? Sahamnya dari 500 perak. 500 perak. Terus kalau untuk soal keuntungan, kalau seandainya ini ada warga kita yang menanam saham gitu di situ,
soal keuntungannya nanti tuh? Kan nanti kita share, berbagi info. Nah, kita share dapatnya berapa dia dari kegiatan itu. Nanti kan ada pialangnya. Bagi hasilnya nanti tuh dikirim lewat rekening langsung. Ya. Gini, kalau namanya saham ini kan apa nanti setiap per bulan itu ada jenis pelaporan yang bisa Ada. diketahui oleh si pemegang Ada. saham? Ada ya? Ada. Karena ini kan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Besok menunya beda lagi. Cendol gibah. Nah, pokoknya semua selalu pagi, bah.